Mantan Direktur PDAM Tirta Batu Mentas periode 2019 hingga 2025 Badia Parulian, sukses menjadi narasumber Ditjen Pemerintah Keuangan Negara Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan Direktorat Jenderal Keuangan Negara Republik Indonesia tahun 2025. Adapun materi yang disampaikan oleh Badia Parulian saat menjadi narasumber pemeriksaan keuangan tematik BUMT pada hari Kamis, 2 Oktober 2025 yaitu Sukses Story Transformasi Pengelolaan PDAM Kabupaten Belitung. Hal tersebut dibenarkan oleh Badia saat ditemui awak media HiTVBerita.com di kediamannya, Jalan Telek, Desa Air Ketekok. Yang lebih menarik, mantan Direktur PDAM Tirta Batu Mentas ini tidak hanya memberikan keterangan sebagai narasumber saat dikonfirmasi, tetapi dia juga menceritakan trik-trik jitu dalam membuat PDAM Belitung dari sakit menjadi sehat dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun saat dia menjabat Direktur PDAM periode 2019 hingga 2025. Belitung dari sakit menjadi sehat secara kinerja dalam kurun waktu kurang lebih dari 5 tahun. Apa jurus jitunya, Pak? Ya, jadi pertama saya jadi direktur di 2019, awal 2020 itu PDAM Kabupaten Belitung ini kan PDAM yang sakit, ya, dengan nilai kinerjanya 1,38, artinya termasuk paling rendah di seluruh Indonesia. Jadi saya berpikir sederhana, bagaimana caranya supaya PDAM ini menjadi sehat ke depan, dan saya memang bertekad ketika saya menjadi direktur, ini PDAM sakit ini harus berubah menjadi PDAM yang sehat. Jadi langkah-langkah kita buat, langkah-langkah ekstrimnya sudah kita lakukan, mulai dari tata kelola, pipanisasi yang bocor, tata kelola SDM, tata kelola water meter, tata kelola untuk sumber daya manusia, dan tata kelola untuk secara teknis, itu saya investigasi dulu. Kira-kira apa langkah yang harus saya buat supaya apa? Supaya cepat dan solusinya bisa langsung dieksekusi. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi kita kemarin itu dari pertama itu titik bocor dulu saya kejar, dan kebocoran-kebocoran ternyata itu masif. Masif artinya hampir di semua wilayah itu ada titik kebocoran. Maka yang pertama adalah saya tutup. Yang kedua, saya mendata yang namanya pelanggan. Saya data pelanggan. Pada saat itu pendataan pelanggan kita masih secara manual. Secara manual, dan pencatatannya juga masih secara manual. Artinya menembak di atas kuda. Jadi water meter yang dibaca itu tidak dibaca ke lapangan, hanya ditulis-tulis di meja saja. Yang berakibat apa? Berakibat itu yang namanya pembacaan meter itu hampir sama semua. Setelah saya evaluasi, saya lihat, ini pembayarannya kok hampir sama semua. Karena memang pembacaan meter kita masih secara manual. Akhirnya saya putuskan, saya kumpulkan teman-teman, saya putuskan kita harus melakukan era digitalisasi. Sehingga saya wajibkan pembacaan meter itu harus menggunakan digital. Mulai pencatatan, kemudian input data, sampai ke billing itu sudah menggunakan digital. Setelah kita melaksanakan ini, dampaknya cukup besar. Ya, dampaknya cukup besar karena apa? Sebelum itu penutupan titik bocor itu, tekanan air kan lemah, kecil. Sehingga waktu saya jadi direktur pertama kali, masih 3 bulan pertama itu, hampir tiap hari masyarakat itu datang ke kantor karena airnya tidak jalan atau tidak sampai airnya. Ternyata itu adalah karena tekanan air. Setelah 3 bulan kami perbaiki dengan secara masif, dan saya turun langsung ke lapangan mencari mana titik-titik bocornya. Akhirnya ketemu, dalam 3 bulan tekanan airnya sudah menjadi baik. Itulah langkah pertama yang kita lakukan. Baru yang pencatatan meter secara digital. Setelah kita pencatatan meter secara digital pada saat itu, yang menjadi dampaknya adalah masyarakat komplain kepada saya. Komplainnya karena apa? Karena pembayarannya sudah jadi besar, karena mencatatnya sudah benar. Itulah langkah pertama ketika saya menjadi direktur. Saya lakukan itu langkah-langkahnya. Kemudian secara teknisnya kita perbaiki, dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, terus ini Pak, bagaimana pendekatan yang Bapak gunakan untuk mengurangi ketergantungan PDAM terhadap subsidi APBD, dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses
tersebut, Pak? Iya, jadi karena PDM kita adalah PDM yang sakit pada saat itu, mau tidak mau PDM ini harus mendapatkan yang namanya subsidi. Subsidi itu kita perlukan karena apa? Karena ada selisih tarif. Ya, biaya produksi kita pada saat itu Rp9.000 per kubik, sementara harga jual ke masyarakat itu adalah Rp3.000. Jadi ada selisih 6.000 subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung kepada masyarakat. Jadi subsidi itu bukan ke PDAM. Subsidi itu digunakan adalah untuk memenuhi ya harga yang kita jual ke konsumen. Nah, itulah dia subsidi itu. Jadi subsidi itu kami gunakan untuk membayar listrik dan bahan-bahan kimia yang selama ini kita gunakan di PDAM. Ini Pak, dalam kondisi pelanggan yang masih terbatas, bagaimana memproyeksikan pertumbuhan pelanggan PDAM sebagai sumber pendapatan untuk mencapai kemandirian finansial waktu di zamannya Bapak? Iya, jadi kan kita menyadari bahwa PDAM itu pada umumnya terpaku kepada anggaran yang diberikan oleh Pemda. Tapi kalau kita hanya berorientasi ke situ, maka pembangunan PDAM ini akan menjadi lambat. Mau tidak mau kita harus berusaha bagaimana secara mandiri itu ada peningkatan pendapatan. Maka kita wajibkan pada saat itu supaya apa? Supaya pertambahan pelanggan itu harus signifikan, minimal 10% dalam 1 tahun. Tapi itu pun tidak cukup. Karena kalau hanya menambah jumlah SR ya dari masyarakat saja itu tidak signifikan. Akhirnya kita membuka peluang. Bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada di Belitung? Maka langkah yang pertama yang saya lakukan ketika saya jadi direktur adalah saya langsung berkunjung ke Pelindo. Saya perhatikan di Pelindo itu banyak kapal-kapal yang membutuhkan air. Sementara ketika kita masuk ke sana ternyata ya Pelindo itu tidak sepenuhnya menggunakan air daripada PDAM. Ya, pada saat itu saya tanya, ternyata Pelindo itu butuh 1.000 kubik per bulan. Sementara jatah yang diberikan kepada kita mungkin paling 100 kubik. Akhirnya saya bertemu dengan GM Pelindo. Pada saat itu langsung saya datang, saya bertemu, saya minta, saya ini direktur baru dan saya lihat air cukup banyak dibutuhkan di Pelindo, maka saya minta jatah 50% pada saat itu. Saya minta jatah 500 kubik dari 1.000 kubik yang kebutuhan Pelindo. Awalnya mereka tidak beri. Tapi setelah saya tegaskan kembali bahwa ini adalah harus dan kebijakan, akhirnya Pak Ambar pada saat itu ya selaku GM sepakat untuk kita dibagi 50%. Berjalan beberapa bulan, ya, saya berpikir lagi, bagaimana kalau Pelindo ini saya masuk dengan 100%. Akhirnya kita masuk 100% Pak Is, dengan kita membuat jaringan di dalam Pelindo dengan bentuk curah, sehingga ya air yang dibutuhkan itu semakin cepat dan pelayanan semakin baik. Yang kedua, hotel-hotel kita wajibkan untuk menggunakan air PDAM. Di Belitung kan banyak hotel-hotel bintang 5, jadi kita wajibkan. Dan yang ketiga yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan pelabuhan Nusantara, karena di situ kan banyak pabrik es, ya, Kostorit dan sebagainya, itu kebutuhan airnya cukup banyak. Akhirnya saya masuk ke sana dan kita bersyukur sekarang PDAM sudah memenuhi kebutuhan air. Itulah langkah yang kita buat, karena kalau kita tidak ada unsur-unsur badan usaha seperti itu yang kita kelola, mau tidak mau ambruk itu PDAM. Karena apa? Biaya listrik kita aja udah 100 juta 1 bulan minimal. Sementara subsidi yang diberikan kita pada saat itu adalah 1,1. Artinya masih kurang. Belum lagi untuk bahan kimia. Jadi itu yang kita buat. Jadi dengan adanya kita peningkatan pendapatan itu, akhirnya kita bisa membangunkan jaringan-jaringan secara mandiri ke wilayah yang lain. Di zamannya Pak Badia sendiri, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan sarana dan prasarana PDAM terjaga dengan aman dan terawat dengan optimal? Apa yang Bapak lakukan? Iya, saya kan menyadari nih Pak Is, bahwasanya
PDAM kita ini kan udah berusia tua dari tahun 1980. Iya. Jaringannya, pipa-pipanya, pipa sekundernya itu kan tua-tua semua. Jadi langkah yang saya sampaikan kepada rekan-rekan secara teknis agar melakukan pemeriksaan ya terhadap alat-alat kita itu, terhadap mesin-mesin kita itu secara berkala. Itu harus dijaga gitu. Karena apa? Saya khawatir ketika ada trouble saja dengan alat-alat kita yang sudah tua ini, kita bisa berhenti beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi makanya saya sampaikan, setiap mesin-mesin yang ada itu wajib harus ada cadangannya. Bagaimanapun caranya harus kita siapkan dan dirawat dengan baik secara berkala. Itu kita lakukan selalu, Pak Is. Nah ini Pak, waktu PDAM ini kan dibutuhkan waktu musim kemarau, musim panas. Nah waktu musim hujan kadang-kadang pembayarannya mungkin macet. Nah, bagaimana strategi agar tidak banyak pelanggan yang menunggak untuk masalah pembayaran ini, Pak? Terima kasih Pak Is. Jadi memang itu menjadi kendala bagi kita yang di PDAM, tapi kita punya strategi, Pak. Ya, kita punya strategi bagaimana cara peningkatan pembayaran daripada konsumen supaya jangan menunggak. Ya, kita mengadakan pendekatan ya kepada konsumen-konsumen kita itu, ya kita sampaikan kepada mereka bahwa apabila konsumen kita ini menunggak pembayaran, itu akan berdampak luas termasuk ke dalam pelayanan kami terhadap pembayaran listrik dan sebagainya. Jadi kita langsung datang ke rumah-rumah konsumen untuk melakukan penagihan. Yang kedua, ya kita juga memaklumi karena sebelum saya jadi direktur, itu kan pelanggan sudah banyak yang menunggak, ya. Dengan alasan pada saat itu katanya airnya tidak lancar, yang kotor lah dan sebagainya, itu kita beri kompensasi. Misalnya kita beri diskon, kita berikan pemotongan, kita beri estimasi mereka untuk mencicil lebih lama. Nah, gitu itu kita lakukan kepada masyarakat. Kemudian untuk tidak menunggak itu kita gunakan fasilitas Pak Is. Contohnya kita buka di kantor pos, kita buka di bank-bank, semua bank yang ada di Belitung itu di zaman saya langsung kita buat kerjasama untuk mekanisme pembayaran. Juga dengan yang online, kita sudah bisa bayar di Indomaret, bisa di Alfamart dan sebagainya, GoPay dan sebagainya kita buka. Itu untuk memudahkan mereka untuk pembayaran karena kita khawatir karena mereka tidak punya waktu datang ke kantor, akhirnya mereka menjadi menunggak. Jadi semua fasilitas pembayarannya kita lakukan. Ini Pak, berdasarkan informasi itu PDAM di zamannya Bapak itu mendapatkan apresiasi baik dari pusat. Itu bisa diceritakan Pak sedikit? Ya, jadi artinya begini dia Pak Is, mungkin mereka melihat kinerja kita dan semangat kita di dalam bekerja, ya akhirnya kita selalu berkunjung ke kementerian, ya kita berkunjung ke balai yang ada di Pangkal Pinang, ke provinsi dan sebagainya, sehingga mereka memberikan apresiasi kepada kita dalam bentuk apa Pak Is. Jadi apresiasi yang mereka berikan itu adalah dengan memberikan kita tambahan-tambahan jaringan, memberikan kepada kita itu SR, karena kita getol meminta, kita sampaikan kepada mereka bahwasanya PDAM ini harus maju, PDAM ini harus keluar dari zona sakitnya. Tanpa ada bantuan dari provinsi, tanpa bantuan dari pusat, maka PDAM ini tidak akan maju. Dan kita bersyukur Pak Is, ya dengan kita komunikasi yang baik dengan kementerian yang ada di Jakarta, kemudian dari pihak balai, dari pihak provinsi, komunikasi yang baik, kita menjadi diperhatikan dan skala prioritas untuk kita dibantu.